Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri, para peserta lomba, juga para pendamping yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara Lomba Hitobah dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Bertepatan dengan hari Selasa 11 Agustus 2006 bertempat di Gedung Olahraga atau Aula Kecamatan Rakit. Yang perlu ditekankan pertama, peserta perform di sini 5 sampai 7 menit. Yang kedua, penilaian nanti ada 3 aspek, yaitu penghayatan, penguasaan materi, penampilan, dan etika. Selanjutnya, ya, jangan sampai keluar dari tema yang telah ditentukan. Ya, saya tidak akan membacakan temanya karena panjenengan insya Allah sudah hafal temanya. Selanjutnya nanti selama berlangsungnya perform pidato, hadirin semuanya dilarang untuk berbicara. Sekian nanti kami dalam melakukan penilaian akan terganggu. Selanjutnya nanti akan diambil 3 juara, 1, 2, 3. Tidak memilih gender laki-laki atau perempuan, tapi ini semuanya 1, 2, 3. Ya, kalau nanti yang putri yang terbaik ya bisa juara 1. Kalau nanti putra terbaik ya bisa juara 1. Demikian. Tambahan lagi apa? Ada pertanyaan? Ya. Nanti nomor undi dipanggil sembari Anda semua membawa teks. Kita diberi satu lembar. Nanti tinggal mengenalkan diri apa? Mengenalkan diri, nama, terus dari asal, selanjutnya salam. Ya, ulangi lagi, perkenalan, nama, terus dari mana, terus tinggal perform. Jelas anak-anak semuanya? Jelas? Oke. Marilah Lomba Hitobah dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini kita buka bersama dengan bacaan Ummul Kitab. Liridhi ta'ala wa syafatan Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga nanti acara berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Dipersilakan nomor undi 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razi Kanan dari SD 2 Tanjuana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru pendamping
serta teman-teman peserta lomba hitobah yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda Habibina wa Nabina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Dewan juri yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama sebagai alat pemersatu bangsa. Hadirin rahimakumullah, moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, dan berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebihan atau tidak ekstrim dalam menjalankannya. Lalu, bagaimana caranya kita agar bisa mencapai moderasi beragama tadi? Jawabannya ada dua. Yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatya, yaitu umat yang berada di tengah-tengah umat yang moderat dan tidak berlebihan. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu suhada'a 'alan nasi fayakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kemudian cara untuk mencapai moderasi yang beragama yang kedua adalah dengan bersikap tasamuh atau toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati antar sesama. Di Indonesia banyak sekali yang keliru dalam memaknai toleransi. Satu contoh, ketika ada seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani, apakah itu disebut toleransi, teman-teman? Tentu tidak. Itu bukan toleransi namanya. Karena Allah sudah jelas menyebutkan, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Toleransi itu saling menghargai dan menghormati antar sesama. Utawa tepo saliro kalian konco batir. Tapi bukan merupakan masalah akidah dan keyakinan. Kita sebagai seorang pelajar akan memegang peranan yang sangat besar untuk mencapai persatuan umat melalui moderasi beragama dan menjadikan negeri yang damai, baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Dewan juri yang saya hormati, demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya,
We as Muslims must implement two principles of religious moderation, namely wasatiyah and tolerance. Umat Islam merayakan Lebaran, umat Kristiani bernatal kemarin hari. Moderasi beragama kita laksanakan agar damai bumi pertiwi ini. Buah durian isinya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil nomor 72. Perkenalkan, nama saya Arifah Sabita Najwa dari MIP 2A Tanjung Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana min ni'matil iman wal islam wa nusalli wa yusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang kami muliakan, segenap Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan yang kami hormati, segenap panitia Lomba Keagamaan Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 Kecamatan Rakit. Tidak lupa yang saya sayangi, teman-teman sesama pembelajar, sebagai generasi yang diharapkan untuk mampu meneruskan perjuangan para pahlawan. Pertama, marilah pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, merendahkan hati, mengangkat kedua tangan kita untuk memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tercatat sebagai barisan umat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kedua, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita membasahi lidah kita dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan kemerdekaan ini, sudahkah kita menyisihkan waktu sejenak untuk mengenang detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Apa yang seharusnya paling bergemuruh di dada kita? Apakah ini hanya rutinitas tahunan saja? Tentu tidak. Namun, bagi kami seorang pembelajar, ada rasa yang jauh lebih dari itu, yaitu rasa syukur pada Sang Pencipta yang telah menganugerahkan kemerdekaan kepada kita semua. Kemerdekaan bukanlah semata-mata hadiah yang jatuh dari langit, bukan pula hadiah dari penjajah, bukan pula sekedar hasil dari kecerdikan dan ketajaman bambu runcing para pahlawan kita. Di setiap tetes darah yang tumpah, di setiap air mata para ibu yang kehilangan anak-anaknya di medan perang, di setiap pekikan Allahu Akbar yang membangkitkan semangat para pahlawan kita, ada campur tangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sedang bekerja tanpa kita sadari. Allah lah yang menggerakkan hati para pejuang. Allah lah yang menanamkan keberanian di dada mereka yang tertinjak oleh penjajah yang bersenjata lengkap. Tanpa izinnya, mustahil bangsa yang dipecah belah oleh penjajah selama ratusan tahun akan bersatu padu untuk merebutkan kemerdekaan Republik ini. Oleh karena itu, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun.
tahun, yang artinya, maka ingatlah kamu kepadaku. Niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku. Dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dari ayat tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kemerdekaan adalah sebuah amanah yang agung. Menikmati udara bebas tanpa tembakan senapan, berjalan di atas tanah sendiri tanpa harus takut diinjak-injak bangsa asing. Mengibarkan sang merah putih di tiang tertinggi adalah nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika Allah belum mengizinkan kita merdeka. Mungkin hingga hari ini kita masih hidup dalam cengkeraman ketertindasan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan sebenar-benarnya syukur? Mensyukuri kemerdekaan bukan hanya merayakan lomba 17-an di kampung-kampung atau memasang bendera di depan rumah. Meski itu sebagian dari ekspresi cinta tanah air. Syukur yang hakiki adalah syukur dengan mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan adalah sebuah persatuan dan kesatuan. Bukan malah pecah belah bangsa dengan kebencian dan permusuhan. Mensyukuri berarti menegakkan keadilan dan kejujuran di lini kehidupan. Menghilangkan kezaliman dan mengentaskan kemiskinan dari bumi pertiwi ini. Mensyukuri kemerdekaan berarti menjadikan bumi Indonesia ini negeri yang aman. Saudara-saudaraku yang sebangsa dan tanah air, negeri kita itu sangat kaya. Lautannya luas membentang dan hutannya hijau menyimpan keberkahan. Ini semua adalah kejujuran, dan ini semua adalah bukti nyata kebesaran dari cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menghadirkan kita lahir di negara kecil yang terhampar di bumi Khatulistiwa dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai kekayaan dan keindahan ini terkotori oleh keragusan kita semua. Mari di bulan yang mulia ini kita bersama-sama memperbarui niat kita. Kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai titik balik untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan keadilan sosial, dan mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Semoga Allah menerima setiap pengorbanan mereka. Ya Allah, jadikanlah negeri Indonesia ini negeri yang aman, makmur, adil. Senantiasa akan melindungi dan berada di bawah naungan ampunan serta ridho. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggil nomor punggung 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema peduli lingkungan. Hadirin yang berbahagia, peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang menunjukkan kepedulian, tanggung jawab, serta usaha untuk menjaga kebersihan dan memperbaiki lingkungan agar tetap bersih, sehat, indah, dan lestari. Terdapat beberapa tujuan mulia dalam sikap peduli lingkungan. Di antaranya yaitu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap alam, serta mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan. Jadi, sangat jelas bahwa peduli lingkungan bermanfaat untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan Allah, menjaga alam adalah amanah. Allah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya dengan penuh keseimbangan. Semua ciptaannya pasti bermanfaat bagi manusia. Karena itu, kita tidak hanya memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi yang telah dibuat dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Hadirin yang berbahagia, menjaga kelestarian bukan kewajiban sosial, tapi juga sebagian dari keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan yang luar biasa untuk kita. Beliau mengajarkan agar kita tidak berlebihan menggunakan air dan menganjurkan agar kita menanam pohon. Bahkan jika hari kiamat sudah dekat sekalipun. Sebagaimana beliau bersabda, "Qomati sangah wa fi yadi ahadikum fasilah in istatoma hatta yarisaha falyahrisha." Jika hari kiamat sudah dekat, sementara di tangan salah seorang ada sebuah tunas, maka tanamlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Ahmad. Ada 5 hal yang dapat kita lakukan sebagai upaya pelestarian lingkungan. Apa sajakah itu? Hadirin sudah tahu? Hadirin mau tahu? Benar mau tahu? Mau tahu atau mau tahu banget? Oke lah kalau begitu. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menghemat penggunaan air dan listrik. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang keempat, menanam serta merawat tanaman. Yang terakhir, mengajak teman atau keluarga untuk mencintai lingkungan. Ayo, cintai lingkungan. Jadilah penjaga alam. Ingat, kita khalifah di bumi
untuk kita semua. Amin. Hadirin yang berbahagia, boleh saya berpantun? Pantun dengan kata cakep ya. Pagi hari melihat pelangi, udara sejuk membuat bahagia. Mari bersama menjaga bumi agar lestari sepanjang masa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kebaikan dan kebenaran itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekurangan dan kehilafan itu kelemahan diri saya semata. Mohon maaf atas salah dan hilaf saya. Terima kasih untuk segala perhatian. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya nomor undi 4. Perkenalkan, nama saya Alika Salma Zahra dari MI Cokro Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat tentang mensyukuri kemerdekaan sebagai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, kemerdekaan adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada bangsa Indonesia. Dengan kemerdekaan, kita dapat belajar dengan tenang, beribadah dengan bebas, bermain dengan aman, dan meraih cita-cita tanpa dijajah oleh bangsa lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap nikmat harus disyukuri, termasuk nikmat kemerdekaan. Rasa syukur tidak hanya diucapkan di lisan, tetapi juga diwujudkan dengan perbuatan yang baik. Teman-teman yang saya banggakan, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tidak datang dengan mudah. Para pahlawan dahulu berjuang dengan keberanian, rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi melihat bangsa Indonesia hidup merdeka. Sebagai pelajar, kita memang tidak ikut berperang seperti pahlawan dahulu. Namun, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh, menghormati guru dan orang tua, menjaga persatuan, dan menjadi anak yang jujur, beriman, dan bertanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalannya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis tersebut mengajarkan kepada kita bahwa menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh belajar, jangan malas belajar, jangan mudah menyerah, dan jangan menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan guru dan orang tua kepada kita. Dengan demikian, sebenarnya kita sedang mengisi kemerdekaan
dengan amal yang baik. Teman-teman yang berbahagia, mari kita menjadi generasi yang mencintai bangsa Indonesia sekaligus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga persatuan walaupun kita berbeda suku, budaya maupun bahasa. Kita hormati bendera merah putih, kita cintai tanah air dan tunjukkan akhlak yang baik dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara Indonesia sebagai negara yang aman, damai, dan penuh berkah. Semoga kelak kita akan menjadi generasi yang mencintai bangsa Indonesia. Semoga kelak kita akan menjadi generasi yang berilmu, beriman, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 75. Perkenalkan, nama saya Nurma Meka Azahra dari SD Negeri 2 Tanjungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru pendamping serta teman-teman peserta lomba Itoba yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda Habibina wa Nabina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Dewan juri yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Hadirin rahimakumullah. Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, dan berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama.
supaya kita tidak berlebihan atau tidak ekstrim dalam menjalankannya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mencapai moderasi beragama tadi? Jawabannya ada dua. Yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, yaitu umat yang berada di tengah-tengah umat yang moderat dan tidak berlebihan. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kemudian cara untuk mencapai moderasi beragama yang kedua adalah dengan bersikap tasamuh atau toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati antar sesama. Di Indonesia banyak sekali yang keliru dalam memaknai toleransi. Satu contoh, ketika ada seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani, apakah itu disebut toleransi, teman-teman? Tentu tidak. Itu bukan toleransi namanya. Karena Allah sudah jelas menyebutkan, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Toleransi itu saling menghargai dan menghormati antar sesama. Utawa tepo saliro kalian konco batir. Tapi bukan merupakan masalah akidah dan keyakinan. Kita sebagai seorang pelajar akan memegang peranan yang sangat besar untuk mencapai persatuan umat melalui moderasi beragama dan menjadikan negeri yang damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dewan juri yang saya hormati, demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, we as Muslims must implement two principles of religious moderation, namely wasatiyah and tolerance. Umat Islam merayakan Lebaran, umat Kristiani bernatal kemarin hari. Moderasi kita laksanakan agar damai bumi pertiwi ini. Buah durian isinya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 6. Perkenalkan, nama saya Tiara Aulia Salsabila dari SD Negeri 1 Medan Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati Bapak
Bapak, Ibu, guru pendamping, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul bersama pada pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya kelak akhir zaman. Allahumma amin. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan berpidato dengan tema 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apakah kalian ingin menjadi anak Indonesia yang hebat, yang sehat, pintar, dan membanggakan orang tua serta bangsa? Tentu saja mau, bukan? Nah, menjadi anak Indonesia yang hebat tidak hanya harus pintar di kelas, tetapi harus memiliki kebiasaan baik setiap harinya. Pemerintah kita memperkenalkan kita dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa saja kebiasaan itu? Mari kita simak bersama-sama. 1. Bangun pagi. Biasakan bangun tidur lebih awal, agar tubuh kita menjadi lebih segar, pikiran lebih tenang, dan kita mempunyai cukup waktu untuk bersiap sekolah tanpa tergesa-gesa. 2. Beribadah setiap hari. Jangan lupa untuk berdoa dan beribadah sesuai agama masing-masing, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku akan sangat pedih. 3. Berolahraga. Gerakan tubuhmu bisa dengan lari pagi, senam, atau bermain bersama teman-teman. Olahraga membuat tubuh kita menjadi lebih kuat. Tubuh kita tidak akan mudah terkena penyakit dan selalu aktif. Ada peribahasa yang mengungkapkan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, atau mensana in corpore sano, menekankan bahwa kondisi fisik sangat mempengaruhi kesehatan mental. 4. Makan bergizi. Jangan lewatkan sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Makanlah makanan yang mengandung gizi seimbang, seperti nasi, sayur, buah-buahan, dan lauk pauk. Makanan bergizi adalah bahan bakar untuk otak menjadi lebih pintar dan tubuh kita menjadi bertenaga. 5. Gemar belajar dan membaca. Belajar tidak hanya harus di sekolah, tetapi kita harus belajar
di perpustakaan, dan di rumah. Membaca buku adalah jendela dunia yang akan memberikan kita ilmu pengetahuan. Keenam, aktif bersosialisasi dan bermasyarakat. Jadilah anak yang ramah, suka menolong dan saling menghargai, baik terhadap teman, guru, atau orang yang lebih tua. Kerukunan adalah kunci persahabatan kita. Ketujuh, tidur cepat di malam hari agar tubuh kita bisa beristirahat dan bisa menerima pelajaran esok hari. Kita harus tidur lebih awal. Hindari tidur larut malam ya. Dewan juri yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia. Mungkin 7 kebiasaan ini terlihat sederhana, tetapi jika kita lakukan dengan disiplin setiap harinya, dampaknya akan luar biasa untuk masa depan kita. Mari kita bersama-sama menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Teruslah semangat belajar dan tetaplah menjadi anak Indonesia yang hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Selanjutnya nomor undi 7. Perkenalkan, nama saya Gendis Pramestya Renisa dari SD Negeri 1 Pingit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari yang indah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil kiamah, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak yaumil kiamah. Amin Allahumma. Teman-teman, apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat, semangat, dan tidak ada yang mengantuk ya. Kalau ada yang mengantuk, insya Allah sebentar lagi hilang, karena kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu pendidikan. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina
ingin mengajarkan kepada kita bahwa ilmu adalah jalan menuju kemuliaan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadirin yang berbahagia, tema yang saya angkat adalah pendidikan untuk semua. Mengapa harus untuk semua? Karena pendidikan bukan hanya milik orang kaya, bukan hanya milik mereka yang tinggal di kota, bukan hanya milik anak yang nilainya selalu 100. Tetapi pendidikan adalah hak setiap manusia. Seperti yang dikatakan oleh tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Artinya, siapapun berhak belajar dan siapapun bisa mengajarkan kebaikan. Dalam bahasa Arab terdapat ungkapan, ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Dalam bahasa Inggris kita mengenal kalimat, education is the key to success. Pendidikan adalah kunci menuju kesuksesan. Sedangkan dalam bahasa Jawa kita mengenal pepatah, ngilmu iku kelakone kanthi laku. Artinya, ilmu akan bermanfaat jika diamalkan dalam kehidupan. Teman-teman yang saya banggakan, saya ingin bertanya lagi. Kalau suatu hari nanti kalian menjadi dokter, siapa yang mengobati orang miskin? Kalau menjadi guru, siapa yang mengajar anak-anak di pelosok? Kalau menjadi pemimpin, siapa yang berperilaku adil? Semua itu berawal dari pendidikan. Karena pendidikan bukan hanya mencerdaskan otak, tapi juga melembutkan hati. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan, tempat saling menghargai, tempat saling membantu, tempat lahirnya generasi Quran yang cerdas, berakhlak mulia, serta membawa manfaat bagi bangsa dan agama. Ingatlah, anak yang rajin belajar mungkin hari ini hanya duduk di bangku sekolah, tetapi beberapa tahun lagi bisa saja menjadi dokter yang menyelamatkan nyawa, guru yang mencerdaskan bangsa, atau ulama yang menuntun umat. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli ketan. Mari belajar dengan semangat dan sabar agar sukses menjadi kebanggaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 28. Perkenalkan, nama saya Inara Ayu Nindya dari SDN 1 Situangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua. Dewan juri dan hadirin yang dirahmati Allah,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan khitbah dengan tema 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam cahaya Islam. Untuk menjadi anak yang hebat, tidak harus untuk menjadi yang paling keren, paling pintar, atau paling kuat di antara teman-teman yang lain. Anak yang hebat adalah anak yang memiliki akhlak mulia dan disiplin yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu selaras dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan kaumnya sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bangun pagi. Bangun pagi mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Rasulullah SAW juga mengajarkan umatnya agar memanfaatkan waktu pagi karena di dalamnya terdapat keberkahan yang luar biasa. Kedua, rajin beribadah. Sebagai seorang muslim, ibadah adalah kewajiban sekaligus kebutuhan. Sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, berdoa, dan selalu mengingat Allah dengan berzikir. Semua itu fondasi utama kehidupan. Ketiga, berolahraga. Tubuh yang sehat memudahkan kita untuk belajar dan beribadah. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Keempat, makan sehat dan bergizi. Tubuh yang sehat memudahkan kita untuk belajar dan ibadah. Maka biasakan makan makanan bergizi, berolahraga, dan menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Kelima, gemar belajar. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Anak yang gemar belajar akan memiliki wawasan yang luas, mampu berpikir kritis, serta siap menghadapi tantangan zaman. Pepatah bahasa Inggris mengatakan, knowledge is power, yang artinya ilmu adalah kekuatan. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin besar manfaat yang kita dapat berikan. Keenam, bermasyarakat. Kesuksesan tidak hanya diukur dari kecerdasan, tetapi juga dari adab bermasyarakat. Pepatah Jawa mengatakan, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, yang artinya harga diri seseorang terlihat dari tutur katanya, sedangkan kehormatan lahir terlihat dari penampilannya. Ketujuh, bangun dan tidur lebih awal. Dengan tidur lebih awal, kita dapat bangun pagi dalam keadaan segar dan siap menjalankan aktivitas dan ibadah dengan lebih baik. Hadirin yang berbahagia, ketujuh kebiasaan tersebut
tampak sederhana. Namun, apabila dilakukan secara konsisten, akan membentuk pribadi yang hebat dan berakhlak mulia. Marilah kita mulai terapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini dalam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia dan sukses sampai di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor undi 9. Perkenalkan, nama saya Raisa Arta Dinata dari SD Negeri 1 Kelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan peserta lomba, dan hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan khitbah dengan tema Sekolah Ramah Anak Tempat Tumbuh Generasi Hebat. Sebelumnya, Arta pengen bertanya. Dijawab jujur ya. Teman-teman merasa aman dan senang setiap kali datang ke sekolah. Gimana? Aman? Masya Allah, indahnya. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang aman, nyaman, bersih, sehat, serta menghargai hak-hak anak tanpa adanya kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi. Pendidikan dalam Islam bukan sekedar transfer ilmu, tetapi tempat membangun akhlak, karakter, dan masa depan. Kita diajarkan untuk berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada anak-anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan halidal qalbi lan faddu min hawlik. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Ayat ini mengajarkan bahwa kelembutan adalah kunci dalam mendidik dan membimbing anak. Hadirin yang dirahmati Allah, tujuan sekolah ramah anak adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, agar setiap anak mampu berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Every child deserves a place to learn and grow.
berhak mendapatkan tempat yang aman untuk belajar dan tumbuh. Sekolah sing nyenangake, bakal ngasilake bocah sing pinter lan berbudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan terbaik dalam mendidik dan membimbing anak. Beliau mendidik dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, sekolah harus memastikan proses belajar mengajar harus dilakukan dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minna malam yarham zahirona wa yuwaqqar kabirona." Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis tersebut kita belajar bahwa mendidik anak harus dengan kelembutan dan cinta. Saat ini masih ada ketimpangan di lingkungan pendidikan. Masih ditemukan bullying, ejekan, dan kekerasan. Bahkan pengucilan terhadap teman yang berbeda kemampuan ekonomi maupun prestasi. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Hadirin rahimakumullah. Akhlak masyarakat semakin hari semakin merosot. Tata krama sudah mulai pupus, sopan santun terabaikan, rasa hormat kepada yang lebih tua hilang. Hubungan guru dan peserta didik retak. Tawuran pelajar terjadi di mana-mana. Ini semua diakibatkan oleh lemahnya iman dan menjauhi akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, adakah yang tahu cara menciptakan sekolah ramah anak? Wah, tidak tahu. Oke, kita belajar bareng yuk. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, melalui kitab Tahwu al-Maudud bin Ahkamul Maulud, beliau membahas tentang pola asuh anak dengan beberapa cara. Pertama, dengan kelembutan dan kasih sayang. Kedua, pengondisian lingkungan, di mana lingkungan harus bersih dari perilaku buruk. Ketiga, menanamkan nilai agama sejak dini. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian hitbah yang dapat saya sampaikan. Mari kita jadikan sekolah sebagai tempat untuk belajar, beribadah, dan menebarkan kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita anak soleh dan solehah, berilmu dan berakhlak mulia. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya sudah selesai. Kita tunggu untuk menghitung. Ini ya. Mulai istirahat dulu, Pak.